Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Di sini kami akan mewawancarai salah satu eh, salah satu teman kita dari instansi eh, di bagian pajak, yaitu Bang Rehan Alif. Saya selaku moderator, yaitu Zalino Vanza dan rekan saya Andri Kurniawan dan juga Umi Reza. Di sini kami akan melakukan agenda wawancara terkait mata kuliah perpajakan, apa itu pajak dan pertanyaan-pertanyaan lainnya. Mungkin untuk selanjutnya saya serahkan kepada Bang Rehan Alif untuk perkenalan dan kita sebagai pembuka lah gitu. Yang baik, terima kasih atas waktunya yang telah diberikan kepada saya untuk teman-teman dari Universitas Lampung, jurusan Ekonomi Pembangunan ya. Betul, Bang. Perkenalkan, nama saya Rahan Alif Kurniawan, bisa dipanggil Alif. Saya sebagai direktur dari perusahaan CV Tunas Harapan 3C selaku wajib pajak kalau sebutnya itu ya. Nah, mungkin untuk profiling daripada usaha yang bergerak di bidang apa, kebetulan usaha kami itu bergerak di bidang jasa konstruksi dengan rekanan yaitu pemerintah Kota Cilegon. Nah, mungkin itu singkatnya segitu aja, nanti kita biar bisa tanya jawab supaya bisa mengalir aja tanya jawabnya ya. Dan itu saja, Baik, nanti saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih. baik, terima kasih Bang Rehan Alif sudah memperkenalkan diri. Mungkin nanti kita bakal ada pertanyaan-pertanyaan gitu, Bang. Mungkin untuk eh, pertanyaan pembukanya yaitu ada beberapa pertanyaan nih sih Bang yang mau kami tanyakan gitu. Boleh, boleh. eh untuk yang pertama itu boleh nggak sih Bang untuk menjelaskan bidang atau keahlian atau profesi yang saat ini Abang jalankan gitu? Oke. Kebetulan yang tadi saya sudah jelaskan, saya di sini di beberapa perusahaan itu selaku pelaksana lapangan ya. Ada Ya, pelaksana lapangan dan kebetulan saya juga menjabat sebagai direktur ya, direktur di salah satu perusahaan. Nah, saya juga ditugasi di beberapa perusahaan untuk mengurusi perpajakan, sama perusahaannya itu bergerak di bidang konstruksi. Nah, kebetulan oke. saya pribadi pun lulusan teknik sipil, jadinya ya dari segi konsultan, pengawasan itu bagian dari saya. Jadinya ya tugas saya itu sebagai pelaksana memastikan alur kerjaan konstruksinya berjalan dengan lancar, terus sesuai dengan time schedule, terus sesuai dengan spesifikasi kontrak segala macam. Nah, intinya mah saya bergerak di jasa bidang jasa konstruksi gitu. Oke. Eh, untuk pertanyaan selanjutnya itu ada nggak sih Bang misalnya untuk memitigasi hal-hal yang nggak sesuai gitu? Kan pasti ada tuh kejadian di lapangan hal-hal yang sudah kita jadwalkan, udah kita schedule tapi ibaratnya nggak sesuai dengan apa yang kita rencanakan gitu. Kira-kira itu untuk mengatasi hal itu gimana Bang? Kalau untuk mengatasi hal itu ya sebenarnya banyak. Nah, apa dulu nih konteksnya? Misalkan kalau misalkan keterlambatan dari proyek, nah itu bisa dalam hal segi kita nambahin dari sumber daya manusianya. Kayak ibaratnya kita nambahin Oke. tukangnya, kita nambahin keneknya gitu. Itu sih. Jadi eh, udah kita jadwalnya itu mepet, terus misalkan udah terlambat, yaitu salah satunya adalah menambah jumlah tenaga kerja gitu. Oke, berarti bisa nambah nambah jumlah.
SDM-nya lah Bang ya, kalau misalnya ada keterlambatan atau ada hal yang kurang gitu ya dalam pengerjaannya ya. Iya, betul. Eh terus Abang sendiri udah memiliki NPWP belum sih Bang atau NIK perpajakan gitu? Tentunya sudah, tentunya sudah, baik itu pribadi, baik pun itu badan usaha. Jadi badan Hmm, usaha pun mempunyai NPWP juga, gitu. oke. Untuk pertanyaan selanjutnya, mungkin ini agak pribadi Bang. Mungkin agak pribadi. Boleh nggak sih Bang saya bertanya soal pendapatan rata-rata yang diterima setiap bulan dari keahlian Abang tersebut tadi? Oke, kalau untuk segi per bulannya itu di rata-rata ya hampir nyampe 10 sampai 15 juta 15 juta per bulan Bang ya. per bulan gitu. Terus eh, apakah itu ada itu hanya gaji pokok atau misalnya ada tunjangan-tunjangan gitu ada nggak sih Bang? Itu udah termasuk tunjangan. Jadi untuk pokoknya itu sekitar 8 jutaan. Nah, Oh, sisanya itu tunjangan-tunjangan baik itu transportasi, terus misalkan ada kuota, terus ada makan, minum. Kalau di proyek kan ada uang rokoknya lah, itu uang jalannya gitu. no, oke Bang. Jadi eh 15 juta itu udah include dengan itu semua gitu. Pokoknya mah 8. Oke, baik. Terus untuk pertanyaan selanjutnya Bang, apakah pernah ada pemotongan pajak seperti PPh pasal di dalam pasal 21 atau PPh pasal 23 Bang? Ya untuk PPh pasal 21 dan PPh pasal 23 kalau untuk secara apa perorangan atau pribadi itu Hmm. dikenakan. Nah, karena kan kita jumlahnya itu kalau dikenakan PPh kalau tidak salah ya, kalau PPh 21 atau 23 itu kalau PPh 21 itu dikenakannya misalkan di atas tahun omset kita itu atau pendapatan kita itu di atas 60 juta. Nah, itu baru kita Betul. dikenakan apa? PPh 21. Nah, itu berapa persennya itu kalau nggak salah itu kena 0,5% kalau nggak salah ya. Coba nanti Hmm. kawan-kawan di cross check lagi gitu. Dari omset itu, jadi nanti dikalikan dengan omset itu. Oke, baik. Untuk Kalau, nah ini tambahan ya. oke. Nah, jadi kan kalau untuk itu tadi saya jelasin untuk pribadinya, sedangkan kan belum saya jelaskan untuk badan usaha. Nah, Ya. kalau di badan usaha itu, kalau kita bergerak di pemerintahan, itu pemotong pajaknya itu bendaharawan langsung, maksudnya bendaharawan dari dinasnya. Jadi bukan Hmm, perusahaannya yang nyetorin langsung, enggak. Jadi melalui bendaharawan bendahara. dinasnya. Jadi langsung dipotong dari dinas, baik itu PPN maupun itu PPH. Mm-mm. Gitu. Oke, baik Bang. Ya, siap. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah pernah menerima bukti pemotongan pajak Bang atau melakukan penyetoran mandiri gitu? Kalau untuk badan usaha, karena yang tadi saya sudah jelaskan itu dipotong oleh bendaharawan langsung, jadi yang menyetorkan adalah bendaharawannya, bendaharawan dari dinasnya yang memotong. Tapi untuk misalkan untuk pribadi, orang pribadi kayak saya nih pribadi itu Hmm. saya sendiri yang menyetorkan ke kantor pajak. Jadi kita buat e-billingnya lah gitu, semacam e-billing. Jadi kode bayarnya gitu. Jadi setelah kita Oke, pelaporan SPT tahunan, udah masukin omset kita, pendapatan kita, dan nanti dikalikan dengan persenan pajaknya, kena pajak apa aja, nah baru nanti kita buat e-billing untuk bayar pembayaran pajaknya itu.
gitu. Oke, baik. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya bakal disampaikan kepada teman saya, Bang, yaitu Andri Kurniawan. Untuk Andri Kurniawan, silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Ya baik, terima kasih Zaldi Novanza. Eh, Sebenarnya saya pengen tanya juga terkait pajaknya ini. Bagaimana sih mencatat pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan itu? Gimana cara mencatatnya? Ya, kalau untuk cara pencatatan dari internal kami, eh, dari kami itu menyiapkan format Excel. Jadi Excel ini dari laba ada terdiri dari laba rugi, terus ada pendapatan, terus ada omset yang didapatkan, terus aset-aset perusahaan. Nah, jadi kita mengelola keuangan atau perpajakan kita melalui Excel. Jadi udah by apa namanya by aplikasi ya. Jadi udah pakai aplikasi Excel. Jadi tidak manual lagi gitu. Oh, nah, selanjutnya ada pertanyaan juga sejauh mana pemahaman terkait tarif pajak profesinya buat perusahaannya? Ya, jadi untuk pemahaman sih ya cukup ini ya cukup memadai ya karena di apa KPP itu kantor pelayanan pajak di daerah itu mengadakan kayak seminar, terus bimbingan, terus adanya namanya AR itu. Jadi orang pendamping pajak itu jadi mendampingi kita kalau misalkan mengalami kesulitan dalam hal melakukan pelaporan perpajakan. Jadi untuk pemahaman dan apa pengaplikasian dalam segi perpajakan itu sih aman-aman aja karena banyak berbagai misalkan dari YouTube atau kita mau belajar mandiri dari YouTube pun banyak itu materi-materi perpajakan. Jadinya untuk segi informasi itu sudah cukup. Jadi untuk mengetahui seberapa paham ya, insya Allah kami pun sudah paham gitu, sudah mencukupi informasi terkait perpajakan. Nah, selanjutnya ada ini nggak sih, Bang, pertanyaan apa kendala dalam pembayaran atau pelaporan pajaknya ada kendalanya nggak? Ya paling kendalanya kalau dulu ya, dulu kita pakai sistem yang namanya DJP online. Jadi namanya DJP online tuh aplikasinya itu masih beberapa aplikasi. Jadi misalkan kita mau buat e-faktur, nah kita masuk lagi ke aplikasi e-faktur. Terus untuk mau laporan SP tahunan, kita masuk lagi ke aplikasi DJP online segala macam. Jadi belum terintegrasi satu aplikasi. Nah, sedangkan kalau tahun ini yang namanya Cortex itu semua udah terintegrasi. Jadinya tidak melalui beberapa aplikasi lagi, cuman di web Cortex doang itu bisa melakukan apa saja. Nah, jadi itu saja sih paling kendalanya yaitu regulasi, kadang-kadang waktu yang sering berubah-ubah segala macam. Untuk segi pelaporannya juga eh, mungkin lebih rumit tahun kemarin ketimbang tahun ini. Karena tahun ini lebih penyederhanaannya lebih banyak itu ketimbang tahun kemarin. Oke, selanjutnya itu ada nggak sih, Bang, bentuk dukungan yang paling dibutuhkan tenaga ahli? Ya paling kalau untuk bentuk dukungan yaitu ibaratnya edukasi berkelanjutan, terus ibarat terus panduan teknisnya harus jelas dalam segi pemaparan, terus diperbanyak apa ya apa video-video tutorial oleh eh, apa KPP kantor pelayanan pajak ya. Jadi supaya eh, apa namanya yang dibutuhkan oleh tenaga ahli itu tercukupkan gitu dari segi edukasinya gitu. Oke, baik. Selanjutnya pertanyaan terakhir ini, prosedur perpajakannya ini apakah sudah cukup sederhana atau masih agak ribet atau gimana? Untuk secara umum sih sudah baik ya. Apa yang tadi saya sudah jelaskan.
kalau di sistem Cortex itu semua sudah terintegrasi dalam satu website yang namanya Cortex. Nggak kayak dulu. Kalau kayak dulu itu kan kita pengen buat e-faktur, kita harus buka aplikasi e-faktur. Kita pengen laporan SPT, kita mesti buka DJP online lagi. Tapi dengan sekarang adanya Cortex, ya penyederhanaannya itu lebih sederhana gitu. Karena melalui satu website namanya Cortex itu bisa melakukan apa saja, baik itu pelaporan pajak, baik itu kita membuat SPT, terus laporan PPN bulanan, terus melakukan terbit e-faktur itu melalui satu aplikasi, satu website yang namanya Cortex itu. Oke, oke baik Bang. Terima kasih. Eh, Selanjutnya saya lempar ke moderator lagi, Jaldi. Mic-nya, mic-nya. Oke, maaf ya. Oke, terima kasih buat Andre sudah dikembalikan lagi kepada saya. Mungkin eh, tadi udah kita dengarkan dan udah kita dari pertanyaan-pertanyaan tadi dan udah kejawab. Alhamdulillah lumayan jelas dan kita udah sedikit banyaknya tahu tentang tenaga ahli di dalam ibaratnya dalam sebuah perusahaan atau badan usaha sendiri dari Bang Rehan Alif sendiri. Mungkin eh, itu saja, Bang, untuk apa namanya wawancara kita pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Mungkin dari Bang Alifnya ada kata-kata penutup, sepatah dua Oh, patah kata mungkin. oke, saya juga terima kasih kepada kawan-kawan, baik itu Andre, Zaldi, terus serta temennya si Umi yang telah kita sama-sama sharing keilmuan tentang perpajakan. Semoga apa yang saya sampaikan itu bisa dicerna dengan baik. Kalau bisa diaplikasikan, kalian langsung belajar terjun bagaimana cara membuat e-faktur, bagaimana cara pelaporan SPT, segala macam. Nah, semoga kalian bisa memahami apa yang saya jelaskan dan bisa mengaplikasikan di kehidupan ya. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Kalau misalkan ada kata-kata yang kurang mengenakan atau kata-kata yang salah, ya mohon mohon dimaafkan ya. Itu saja. Terima kasih. Saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih kembali untuk Bang Alif. Ya, ini menurut saya ilmu yang sangat-sangat eh, berguna untuk kami mengetahui bagaimana sebuah pelaksanaan pajak gitu di dalam badan usaha gitu. Semoga eh, apa yang tadi kami tanyakan bisa kami aplikasikan dan bisa kami terapkan di kehidupan sehari-hari. Sedikit banyaknya kami menjadi lebih tahu. Saya ucapkan terima kasih. Mungkin itu saja wawancara kelompok kami pada malam hari ini. Kami ucapkan terima kasih. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di screenshot dulu nggak nih?